Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini pada mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dengan materi pengendalian persediaan. Nah, kita harus tahu dulu definisi dari persediaan. Di sini ada 3 hal yang terkait dengan definisi persediaan. Yang pertama, persediaan itu adalah segala sesuatu yang disimpan untuk kemudian digunakan atau ditawarkan pada saat yang diperlukan. Nah, dalam hal ini biasanya berupa bahan baku, bahan pembantu, kemudian barang setengah jadi, barang jadi ataupun spare part. Jadi intinya yang berbentuk secara fisik di dalam proses produksi. Kemudian yang kedua adalah sumber dana. Jadi dalam hal ini adalah persediaan dalam bentuk uang. Jadi sumber dana yang menganggur yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah aset. Aset yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi yang harus dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini aset yang harus dimiliki itu bisa berupa mesin dan peralatan, kemudian tanah, bangunan, itu adalah termasuk dalam aset. Jadi definisi dari persediaan itu luas, ya. Jadi 3 hal ini. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan mengkhususkan pada persediaan-persediaan yang digunakan di dalam kegiatan ataupun proses produksi. Nah, apa saja jenis persediaan yang digunakan di dalam proses produksi? Yang pertama adalah bahan baku, di mana bahan baku ini merupakan input awal dari suatu proses transformasi yang akan diolah ataupun diproses menjadi produk jadi. Kemudian selain bahan baku, ada bahan pembantu atau supporting atau bahan yang mendukung. Di sini merupakan bahan pelengkap di dalam proses transformasi menjadi produk jadi. Nah, misalkan kalau di dalam suatu industri pangan ya, bahan baku, misalkan kalau kita mau mendirikan suatu industri perusahaan roti, ya, bahan baku utamanya apa? Tentunya seperti terigu, kemudian telur, kemudian mentega, susu, ya. Sedangkan bahan pembantunya apa? Misalkan di sini termasuk pengemas, kemudian bahan-bahan tambahan, itu termasuk ke dalam bahan pembantu. Jadi walaupun bahan pembantu di sini memiliki peran yang penting. Jadi bedanya bahan baku dengan bahan pembantu itu apa? Kalau bahan baku itu adalah bahan yang utama, sedangkan bahan pembantu ini adalah bahan yang mendukung, tetapi juga memiliki peran yang penting di dalam perubahan dari bahan menjadi suatu produk jadi. Nah, kemudian di dalam proses transformasi, kita mengenal adanya barang setengah jadi. Jadi barang setengah jadi ini ada pada saat suatu proses transformasi terjadi, tetapi belum menjadi produk jadi. Jadi biasanya kalau di dalam persediaan kita menggunakan istilah work in process, ya. Jadi barang yang sedang di dalam proses. Kemudian yang terakhir adalah barang jadi. Ya, barang jadi ini adalah sudah berupa produk akhir atau end product yang merupakan hasil akhir dari proses transformasi dan siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, selain dari bahan-bahan yang digunakan di dalam proses transformasi, kita juga mengenal persediaan yang pendukung, yaitu dalam hal ini adalah spare part yang merupakan bagian dari mesin atau peralatan yang digunakan. Kenapa ini termasuk ke dalam jenis persediaan? Karena ada kalanya kita harus, atau maksud saya kita mengalami suatu kondisi, problem di dalam proses produksi, misalkan kendala dan sebagainya, maka tentunya jika membutuhkan perbaikan pada mesin dan peralatan yang membutuhkan penggantian spare part, nah spare part ini harus sudah tersedia. Nah, ini adalah gambaran atau bagian dari suatu proses produksi atau proses transformasi. Jadi
semua persediaan tadi, mulai bahan baku, termasuk bahan pembantu, kemudian ada barang setengah jadi dan barang jadi, ini adalah jenis-jenis persediaan yang ada di dalam suatu proses produksi. Kemudian ditambahkan di sini adalah mesin-mesin atau peralatan yang digunakan di sini membutuhkan spare part, sehingga kita juga harus menyediakan persediaan berupa spare part sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena persediaan ini merupakan suatu barang, baik berupa bahan baku, bahan pembantu, kemudian barang jadi, dia memiliki nilai. Oleh karena itu penting sekali bagaimana di dalam pengelolaan persediaan atau manajemen persediaan itu, bagaimana kita mengelola biaya-biaya di dalam sistem persediaan. Nah, kita harus mengenal dulu biaya-biaya apa saja yang ada di dalam suatu sistem persediaan. Yang pertama adalah biaya pembelian atau purchasing cost. Biaya pembelian ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang. Nah, besarnya sangat tergantung pada kuantitas dari barang yang kita beli. Jadi semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang kita keluarkan. Jadi misalkan di sini kita akan menghitung harga per unit dikalikan dengan kuantitas barang yang kita beli. Misalkan kalau tadi saya berikan contoh pada industri roti, maka yang dihitung adalah per kilogram terigu itu harganya berapa. Kemudian kebutuhan kita berapa ton, 1 ton itu berapa kilogram, sehingga tinggal dikalikan. Ya, tetapi tentunya biasanya dalam hal ini akan berlaku suatu quantity diskon, yang kita kenal sebagai istilah quantity diskon itu adalah bagaimana kita akan mendapatkan harga yang lebih rendah jika kita membeli dalam jumlah yang besar. Nah, selanjutnya ada biaya pengadaan atau procurement cost. Nah, di sini seringkali harus memiliki pemahaman yang jelas ya, apa bedanya biaya pembelian dengan biaya pengadaan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa biaya pembelian itu adalah harga per unit dikalikan dengan kuantitas barang yang kita beli. Sedangkan biaya pengadaan ini biasanya dikeluarkan setiap kali melakukan pembelian ataupun pemesanan. Nah, biaya pengadaan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah biaya pemesanan atau ordering cost. Jadi pada saat kita misalkan melakukan order untuk pembelian barang, apakah by phone, apakah by email, ya, itu tentunya membutuhkan biaya. Nah, inilah yang disebut sebagai biaya pemesanan. Tentunya kita melakukan pemesanan untuk sekian ton terigu misalkan tadi, mungkin hanya cukup 1 kali. Sehingga biaya pemesanan itu ya tidak dihitung per kilogram lagi, tetapi setiap kali pesan itu yang dikeluarkan sebagai biaya pemesanan. Kemudian yang kedua, kita mengenal dalam biaya pengadaan ini adalah biaya pembuatan atau setup cost. Jadi ada kalanya suatu bahan itu tidak selalu kita beli dari pihak ketiga, tetapi bisa juga kita membuat sendiri. Contohnya begini, pada suatu industri minuman air dalam kemasan, pabrik A membeli kemasan dalam bentuk sudah jadi, botol-botolnya itu sudah jadi, kemudian diproses, air minum itu kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Sedangkan pabrik B, dia membelinya bukan dalam kemasan jadi, tetapi dalam bentuk plastik mentah yang kemudian dimolding, ditiup, dan sebagainya untuk menjadi botol kemasan. Nah, itu bedanya. Di pabrik A, karena dia membeli dalam bentuk botol yang sudah jadi, berarti dia mengeluarkan biaya pemesanan botol. Sedangkan di pabrik B, karena dia membeli plastik mentahnya, biji plastiknya, kemudian dibentuk menjadi botol, maka biaya yang dikeluarkan adalah biaya pemesanan untuk membeli biji plastiknya dan biaya pembuatan untuk membuat botolnya. Ya, atau ada juga yang sudah betul-betul
memproses dari awal semuanya. Tapi yang jelas kalau memproses itu pasti membutuhkan bahan baku lain ya. Jadi walaupun kita membuat sendiri botol, pasti membutuhkan bahan baku dasar untuk membuat botol tersebut. Jadi itu bedanya. Ada kalanya suatu perusahaan itu hanya mengeluarkan biaya pengadaan saja atau biaya pemesanan jika ya bahan yang kita beli sudah jadi atau siap pakai. Tapi kalau bahan yang dibeli itu harus diproses lagi, tentunya ada biaya pemesanan dan juga biaya pembuatan atau setup cost. Nah, biaya pemesanan ini termasuk untuk tadi saya bilang harus untuk memesan baik melalui email ataupun by phone, kemudian mengangkut sampai di tempat tujuan ya, itu termasuk ke dalam biaya pemesanan. Termasuk penerimaan ya. Pada saat barang datang itu kan tentu harus ada administrasi untuk penerimaan, cek kondisi barang dan sebagainya, itu membutuhkan biaya. Ya, itu masuk ke dalam biaya pemesanan. Sedangkan biaya pembuatan ya tentunya bagaimana kita melakukan proses pembuatan tadi ya, botol yang dari biji plastik diolah menjadi kemasan dulu, pasti butuh biaya untuk proses, biaya untuk tenaga kerja membuat botolnya, biaya untuk setting mesin dan sebagainya, desainnya, itu masuk ke dalam biaya pembuatan. Ya, jadi itu bedanya biaya pengadaan dengan biaya pembelian tadi ya, antara purchasing cost dengan procurement cost. Kemudian biaya yang ketiga adalah biaya penyimpanan atau holding cost. Ada yang bilang holding cost ataupun bisa carrying cost, ini sama saja. Nah, biaya apa saja yang timbul di sini adalah biaya karena memiliki persediaan. Nah, biaya memiliki persediaan ini kalau kita menyimpan barang ya, barang yang disimpan itu memiliki nilai. Ya, kita nyimpan terigu sekian ton misalkan, dia pasti memiliki nilai. Nilainya berapa? Ya, itu dikatakan sebagai biaya modal. Ya, katakanlah sekian ton itu sekian juta, ya, itu adalah biaya modal. Nah, kemudian selain biaya modal, ada biaya gudang. Kalau kita menyimpan barang, apakah terigu itu dibiarkan begitu saja? Tentu tidak, ya. Harus ada penanganan, harus ada penataan. Bagaimana tepung-tepung itu ditumpuk sedemikian supaya kemudian kondisi gudang itu yang bagaimana supaya tepung terigu yang kita simpan itu tidak rusak. Kemudian bagaimana penataannya, bagaimana sirkulasi perputaran barang dan sebagainya, tentu ada biaya-biaya administrasi, ya. Jadi itu termasuk ke dalam biaya gudang, termasuk apabila gudang yang kita gunakan untuk menyimpan itu adalah sewa, berarti ada biaya sewa yang harus dikeluarkan untuk sewa gudang. Kalau punyanya sendiri gimana, Bu? Kalau punyanya sendiri tetap harus dihitung sebagai biaya, diasumsikan sebagai kita sewa. Ya, karena gudang yang kita miliki pun gitu ya, pasti memiliki nilai. Ya, jadi itu termasuk ke dalam biaya gudang. Nah, selanjutnya biaya lain adalah biaya kerusakan dan penyusutan. Nah, tadi saya bilang bahwa barang yang disimpan itu bisa mengalami kerusakan jika penanganannya tidak baik. Ya, kemudian penyusutan. Nah, penyusutan di sini bukan artinya barangnya jadi kecil, tidak, tetapi penyusutan atau penurunan terhadap nilai suatu barang. Ya, jadi kalau tadinya suatu persediaan itu nilainya 1 juta, ya. Begitu kita mungkin daripada numpuk terlalu lama ditawarkan, dijual. Apakah harganya akan tetap 1 juta? Belum tentu. Ya, bisa saja akan mengalami penurunan harga. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan. Yang tadinya harganya atau nilainya 1 juta, turun menjadi tinggal 900.000, ya, itu disebut dengan penyusutan. Tapi kalau kerusakan di sini saya rasa sudah jelas ya, bahwa barang persediaan yang mengalami kerusakan karena penanganan di dalam pergudangan yang tidak baik itu pasti mengalami risiko kerusakan. Kemudian ada biaya kadaluarsa atau obsolescence, ya. Nah, ini yang penting juga, bagaimana persediaan-persediaan yang kita miliki, terutama kalau di dalam industri pangan, ya, pasti memiliki masa kadaluarsa, ya. Oleh karena itu penting bagaimana kita memanage di dalam pergudangan
sirkulasi barang itu harus istilahnya FIFO, first in, first out. Ya, bagaimana kita menata barang yang pertama kali masuk harus pertama kali keluar dari gudang atau digunakan. Ya, jadi itu harus ditata, nggak bisa asal tumpuk begitu saja. Ya, nah karena kita harus memperhatikan masa kadaluarsa dari barang tersebut. Karena apa? Kalau barang yang kita simpan di dalam gudang itu mengalami masa kadaluarsa, tentunya barang itu tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan, maka kita mengalami resiko kerugian, harus mengeluarkan biaya kadaluarsa. Ya. Kemudian berikutnya ada biaya asuransi, ya. Jadi ini asuransi ini bisa terhadap material, bisa juga terhadap gudang, ya. Nah, itu adalah terkait dengan asuransi. Sedangkan untuk biaya administrasi, ya, ini adalah biaya-biaya misalkan tadi saya bilang ya pada saat di dalam pergudangan, pemindahan barang dari tempat penyimpanan ke ruangan produksi ya, itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan yang tentunya harus dibayar dan itu termasuk atau dikategorikan sebagai biaya administrasi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sistem persediaan supaya apa? Biaya-biaya namanya biaya itu kita berusaha meminimalkan. Nah, berikutnya selain biaya tadi juga masih ada biaya lain yaitu biaya kekurangan persediaan. Nah, biaya kekurangan persediaan atau shortage cost ya, ini maksudnya apa? Ya, biaya kekurangan persediaan. Jadi kalau di dalam peramalan permintaan, peramalan persediaan itu tidak baik, ada kemungkinan kita akan mengalami kekurangan stok. Ya, kekurangan stok. Baik kekurangan stok di dalam gudang produk jadi atau barang jadi maupun kekurangan stok di gudang bahan baku. Kalau kekurangan stok bagaimana? Contohnya, kalau kekurangan stok di gudang barang jadi tentunya pada saat pasar membutuhkan ya kita tidak bisa melempar atau mengirimkan barang ya karena barangnya nggak ada stok. Kemudian tentunya resikonya apa? Kita akan kehilangan kesempatan untuk menjual barang tersebut. Nah, nilai barang itu berapa? Kerugian yang kita alami berapa? Karena tidak bisa menjual barang tersebut itu dihitung sebagai biaya kekurangan persediaan. Itu untuk barang jadi. Nah, berikutnya kalau untuk kekurangan persediaan bahan baku bagaimana? Nah, kalau bahan bakunya kurang, tentunya apakah kita bisa melakukan proses produksi? Ya, tentunya tidak. Ya. Nah, resiko yang dialami karena kita tidak bisa melakukan proses produksi karena kekurangan bahan baku itu dihitung sebagai biaya kekurangan persediaan atau shortage cost. Ya. Nah, di dalam biaya kekurangan persediaan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari sisi kuantitas yang tidak dapat dipenuhi, baik dari barang jadi maupun bahan baku. Juga waktu pemenuhan kita mengalami keterlambatan untuk stok ya. Kemudian mungkin kita juga harus memperhitungkan biaya pengadaan darurat yang biasanya namanya darurat ini justru lebih besar daripada yang normal atau reguler ya. Jadi penting sekali nantinya bagaimana kita meramalkan kebutuhan bahan untuk menjamin suplai dari barang itu selalu diterima oleh konsumen dalam jumlah dan waktu yang tepat. Juga kalau untuk bahan baku, juga bagaimana kita meramalkan kebutuhan bahan baku supaya menjamin kelangsungan proses produksi dengan lancar. Nah, berikutnya, kenapa sih penting sekali persediaan? Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bagaimana biaya-biaya yang harus ditanggung resikonya, ya, jika mengalami kekurangan stok, ya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sehingga kita harus meramalkan kebutuhan bahan atau kebutuhan persediaan. Nah, selain itu juga kita
harus mengenal betapa pentingnya persediaan dari fungsinya. Yang pertama adalah menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman. Ya, tadi saya bilang barang selalu ada di stok sehingga pada saat dibutuhkan kita siap kirim. Demikian juga untuk bahan baku, pada saat dibutuhkan oleh ruangan produksi, bahan baku siap dikirim. Kemudian menghilangkan risiko jika material yang dipesan rusak sehingga harus dikembalikan. Ya, nah kalau kondisi material, ada kalanya material atau bahan baku yang harusnya sampai ya di dalam pabrik itu ternyata mengalami kerusakan di dalam proses transportasi ya. Nah, kondisi ini tentunya kita tidak bisa menerima barang. Nah, oleh karena itu kalau kondisi seperti ini kemudian harus ada pengembalian bahan yang dikirim, kan butuh waktu lagi untuk menggantinya dengan bahan yang memenuhi syarat ya. Jadi kalau kita sudah punya persediaan, walaupun bahan baku yang datang itu harus butuh waktu untuk diganti, tidak masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan risiko jika terjadi kenaikan harga atau inflasi ya. Tetapi ini mungkin hanya sementara saja. Kalau kita punya persediaan yang cukup, mungkin untuk sementara waktu biaya produksi aman. Tetapi mau nggak mau, kita kan nggak mungkin menimbun barang dalam jumlah yang untuk sekian waktu ya, pasti mau tidak mau akan terjadi perubahan harga jika memang perubahan harga bahan baku itu memang mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian fungsi yang keempat adalah tentunya penting untuk menyimpan bahan baku yang bersifat musiman. Nah, ini adalah salah satu karakter dari industri pertanian atau industri pangan, bahwa produk hasil pertanian itu sifatnya musiman. Nah, karena sifatnya musiman tentunya kita harus memiliki peramalan persediaan atau peramalan kebutuhan bahan baku yang baik. Di samping itu harus memiliki kondisi atau mengatur kondisi penyimpanan yang sesuai supaya bahan baku yang kita simpan itu tidak mengalami kerusakan. Bagaimana caranya? Tergantung pada karakter bahan bakunya. Ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah mendapatkan keuntungan karena adanya diskon. Jadi tadi saya bilang diskon kuantiti, karena kita membeli dalam jumlah besar, kita akan mendapatkan potongan harga. Nah, berikutnya adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer satisfaction, karena apa? Stok yang baik, persediaan barang jadi yang baik, pada saat konsumen membutuhkan kita akan selalu bisa supply. Nah, kita harus mengenal juga kelompok-kelompok persediaan ya. Ada beberapa jenis persediaan ya. Yang pertama adalah fluctuation stock. Ini fluctuation stock ini dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya ya. Jadi biasanya persediaan yang dimiliki atau dihitung itu ada persediaan reguler, tetapi suatu perusahaan juga harus memperkirakan jika terjadi fluktuasi permintaan. Jadi siap ya dengan persediaan kondisi darurat. Ya, jadi ada kalanya terjadi fluktuasi. Kemudian anticipation stock ini adalah kita melakukan antisipasi terhadap permintaan yang dapat diramalkan. Jadi memang ini yang sudah dihitung, sudah diramalkan permintaannya. Sedangkan kalau yang fluktuasi tadi kita biasanya tidak bisa diperkirakan, tetapi kita harus membuat stok cadangan, ya. Gampangnya stok cadangan gitu. Kemudian ada lot size inventory, ya. Di sini adalah menyediakan barang dalam jumlah yang melebihi kebutuhan dari permintaan. Kemudian istilah yang berikutnya adalah pipeline inventory. Jadi ini adalah persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang akan digunakan. Jadi misalkan di gudang ada 5 ton terigu. Kemudian dalam perjalanan ada 10 ton yang akan datang. Maka 10 ton ini adalah yang disebut sebagai pipeline inventory ya, karena dia dalam perjalanan
belum di tempat, belum di gudang pabrik, tetapi sudah dalam perjalanan karena sudah kita beli. Ya, itu adalah kelompok-kelompok persediaan. Nah, kalau tadi saya juga sudah menyinggung bagaimana pentingnya kita melakukan suatu perencanaan persediaan, peramalan persediaan, maka kita mengenal ada beberapa metode di dalam pengendalian persediaan. Metode yang pertama adalah metode pengendalian tradisional. Kemudian yang kedua adalah metode perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP. Kemudian ada metode Kanban. Nah, di dalam MRP nanti kita mengenal ada Economic Order Quantity dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin lebih dalam saya jelaskan dulu di sini. Untuk MRP saya sediakan di pertemuan tersendiri, ya. Jadi memang kita nanti fokus di EOQ, kemudian MRP. Metode Kanban sendiri apa? Metode Kanban ini diadopsi dari metode di Jepang yang menggunakan kartu-kartu stok atau disebut sebagai kartu-kartu Kanban. Nah, kita mengenal dulu metode pengendalian persediaan tradisional. Ya, metode pengendalian tradisional ini menggunakan pengukuran atau perhitungan matematika dan statistik, ya, dalam memecahkan masalah kuantitatif sistem persediaan. Nah, di sini kita gunakan beberapa perhitungan untuk menghitung EOQ, ya, Economic Order Quantity atau jumlah ukuran pemesanan ekonomis. Kemudian ada reorder point, titik pemesanan kembali. Kemudian safety stock, jumlah cadangan pengaman yang diperlukan. Jadi 3 hal ini yang biasanya kita hitung di dalam metode pengendalian persediaan tradisional. Jadi EOQ itu apa? Berapa sih kita harus pesan yang ekonomis sehingga kita bisa menekan biaya. Kemudian titik pemesanan kembali ini adalah pada saat stok berapa kita harus sudah mulai order lagi. Makanya namanya reorder point. Kemudian jumlah cadangan pengaman itu, safety stock itu adalah berapa sih cadangan atau persediaan pengaman yang baik supaya perusahaan itu tidak sampai kekurangan bahan baku, tetapi juga tidak kelebihan bahan baku. Ya, baik bahan baku maupun produk jadi, tapi biasanya ini untuk bahan baku. Nah, selanjutnya biasanya metode ini kita mengenal ada 2 jenis formula, ya. Nah, ini dulu diperkenalkan oleh Wilson sehingga kita mengenal dari formula Wilson ini memunculkan 2 metode dasar di dalam pengendalian persediaan yang bersifat probabilistik, yaitu metode P, ya, yang menganut aturan bahwa pemesanan bersifat reguler mengikuti suatu periode yang tetap. Jadi P ini adalah periode. Periodenya tetap, tetapi kuantitas pemesanan itu bisa berubah-ubah ataupun bahkan berulang-ulang. Jadi setiap 1 minggu sekali kita harus pesan jumlahnya berapa. Sedangkan yang satunya metode Q ini kuantitasnya yang tetap. Jadi Q adalah quantity, ya, kuantitasnya yang tetap, tetapi waktunya bervariasi. Jadi kita selalu pesan misalkan 5 ton, tetapi 5 ton itu bisa 5 hari sekali, bisa 1 minggu sekali, bisa bahkan mungkin 9 hari kemudian baru kita pesan, tetapi jumlahnya tetap 5 ton itu tadi. Nah, itu bedanya antara metode P dan metode Q. Kemudian itu yang metode tradisional. Berikutnya yang kedua adalah metode MRP. Nah, metode MRP ini kita akan menggunakan suatu tabel, ya, yang nantinya kita gunakan untuk meramalkan permintaan. Nah, bedanya apa? Kalau pada metode tradisional tadi kita hanya meramalkan persediaan, ya, mengendalikan persediaan itu secara utuh. Jadi unit produknya. Tetapi kita kesulitan untuk membreakdown, ya, kebutuhan untuk material atau komponen turunannya.
Jadi kalau di tadi metode tradisional, maka kalau kita meramalkan suatu produk roti, ya, produk roti, ya rotinya, ya. Tapi kalau di metode MRP kita bisa membreakdown roti tadi menjadi komponen-komponen atau bahan-bahan penyusun dari produk tersebut. Misalkan roti itu terigunya berapa, menteganya berapa, susunya berapa, telurnya berapa, itu bisa di breakdown di metode MRP. Jadi lebih detail ya. Jadi adalah perkembangan. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, untuk metode MRP akan saya bahas di pertemuan sendiri. Jadi untuk kali ini saya akan lebih dalam ke model statis dari EOKI. Nah, di dalam menggunakan metode EOKI ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Jadi tidak semua jenis pengendalian persediaan bisa menggunakan atau menerapkan metode EOKI ini, ya. Yang pertama asumsinya adalah hanya satu item barang yang diperhitungkan. Jadi unitnya, ya, bukan komponennya, tetapi unit utuhnya. Kemudian kebutuhan atau permintaan setiap periode diketahui atau sudah pasti. Nah, berikutnya barang yang dipesan diasumsikan dapat segera tersedia atau tersedia melimpah. Jadi kalau untuk barang yang sifatnya berfluktuasi, musiman, ini tidak bisa diterapkan. Kemudian waktu tenggang atau lead time konstan. Apa sih lead time? Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari kita pesan sampai barang datang. Jadi kalau di dalam industri kan kalau kita pesan hari ini, saya butuh 5 ton terigu, ya. Tentunya kan belum tentu, bukan tidak ya, tetapi belum tentu bisa datang di hari yang sama. Mungkin butuh 1 hari. Nah, artinya pada saat kita pesan hari ini, besok barang baru datang, itu yang disebut dengan lead time. Nah, di metode EOKI, lead time-nya harus konstan, ya. Jadi kalau 1 hari ya 1 hari terus. Nah, kemudian setiap pesanan diterima itu nah, selanjutnya setiap pesanan diterima dalam 1 kali pengiriman dapat langsung digunakan. Tidak ada pesanan ulang atau back order karena kehabisan persediaan, ya. Karena apa? Periodenya pasti, ya, lead time-nya juga sudah konstan. Jadi ini adalah kondisi ideal kalau di EOKI ini, ya. Kemudian juga tidak ada diskon untuk pembelian jumlah banyak atau quantity diskon itu tidak ada. Jadi ini adalah kondisi ideal, ya. Nah, ini adalah rumusan yang kita gunakan untuk menghitung EOKI nantinya. Kita mengenal adalah biaya total persediaan, di mana biaya total persediaan ini kita hitung dari ordering cost ditambah dengan holding cost ditambah dengan purchasing cost, ya. Jadi biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya pembelian. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam perhitungan biaya total persediaan? Yang pertama adalah jumlah kebutuhan barang selama 1 periode, misalkan 1 tahun. Kita gunakan notasi D besar. Kemudian ordering cost setiap kali pesan dengan menggunakan notasi K kecil. Kemudian H kecil ini adalah untuk holding cost per satuan nilai persediaan per satuan waktu. Jadi per unit barang itu berapa biaya penyimpanannya per hari, seperti itu misalkan, ya. Kemudian C kecil adalah purchasing cost per satuan nilai persediaan, jadi berapa harga per unitnya, ya, itu purchasing cost. Kemudian T kecil adalah waktu antara pemesanan ke pemesanan berikutnya. Dan Q adalah jumlah setiap kali pemesanan. Jadi setiap kali kita pesan itu berapa unit barang yang kita pesan. Nah, ini adalah model EOKI, ya. Di sini ada lead time, kemudian di sini adalah lead time itu jadi pada saat kita pesan di sini barang baru datang di sini, ya. Ini adalah lead time. Kemudian ada reorder point adalah titik pemesanan kembali, ya, kapan kita harus pesan kembali. Kemudian ini adalah rata-rata persediaan atau penyimpanan atau inventory-nya. Kemudian ini adalah optimal order quantity-nya atau Q-nya. Nah, ini yang biasanya akan kita
cari. Nah, ini adalah rumusan yang bisa kita gunakan, ya kita bisa lihat kembali pada notasi yang sebelumnya tadi. Jadi untuk menghitung ordering cost atau biaya pemesanan per periode, ya, kemudian biaya penyimpanan per periode, biaya pembelian per periode, biaya total persediaan, dan biaya persediaan pada kondisi EOQ atau Economic Order Quantity. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung EOQ-nya sendiri kita gunakan rumus ini. Jadi yang kita carikan sebenarnya EOQ ya, berapa sih jumlah pemesanan yang optimal atau yang ekonomis di dalam EOQ. Nah, kemudian jika Q optimal maka EOQ-nya sudah diperoleh sehingga kita bisa menghitung T optimalnya, artinya waktu pemesanan itu yang optimal, dan juga akhirnya kita bisa menghitung total cost yang dalam kondisi optimal atau yang ekonomis. Nah, terkait dengan lead time dan waktu antara pemesanan satu ke pemesanan berikutnya atau T kecil ya, maka di dalam menghitung reorder point kita gunakan dua rumus ya. Kapan kita menggunakan rumus ini? Kita harus melihat pada kondisi lead time dan waktu antara satu pemesanan ke pemesanan berikutnya. Jika lead time lebih kecil daripada T, ya, maka untuk reorder point-nya, ya, jadi ini lead time-nya lebih kecil daripada T, maka untuk menghitung reorder point kita gunakan rumus L dikalikan D. Sedangkan jika lead time-nya lebih besar daripada T, ya seperti ini, lead time-nya lebih besar daripada T, maka untuk menghitung reorder point, kita gunakan rumus yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal, ya. Jadi, suatu permintaan harian suatu jenis barang diperkirakan 100 unit. Jadi, D-nya 100 unit per hari karena kita bicara permintaan harian. Biaya pemesanan adalah Rp100 setiap kali pesan. Jadi K-nya ya jadi biaya pemesanannya Rp100 per pesan. Biaya penyimpanan atau holding cost ya harian setiap unit. Jadi sekian rupiah per unit per hari ya, holding cost-nya adalah 0,02 per unit per hari. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Ya, kita gunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Kita hitung EOQ-nya dengan rumus ini. Semua datanya sudah ada, maka kita akan bisa mendapatkan EOQ-nya. Nah, mudah sepertinya, tetapi yang harus menjadi perhatian lebih detail adalah bahwa satuan yang digunakan harus sama. Jadi kalau kita bicara demand-nya atau permintaannya itu dalam per hari, ya, maka juga kita perhatikan biaya pemesanannya unit per hari. Ya, jadi kita perhatikan. Kemudian dari sini kita bisa menghitung waktu antar pemesanan atau siklus optimalnya T0 ya, dari EOQ per D 1000 per 100 ya, 100 unit per hari sehingga T-nya adalah 10 hari ya, T-nya 10 hari. Kemudian nah di sini kita punya data lead time-nya 12 hari. Nah, kita lihat L-nya lebih besar atau lebih kecil daripada T. Karena L-nya 12 hari, T-nya 10 hari, artinya L-nya lebih besar daripada T. Maka untuk menghitung reorder point, ya kita gunakan rumus yang kedua tadi. Nah, rumus yang ini. Nah, kita hitung reorder point-nya adalah 12 kurangi 10 dikalikan dengan D, yaitu 200 unit. Yaitu 2 hari sebelum persediaan baru datang. Artinya, ya kita harus kenapa kok bisa sebut 2 hari ya? Karena kan kita kebutuhannya persediaan yang ada adalah 100 unit per hari ya. Jadi kalau 2 hari kan berarti 100 dikali 2, jadi 200. Artinya reorder point ini kita harus sudah pesan barang lagi pada saat persediaan sudah mencapai atau dalam jumlah 200 unit. Jadi di gudang ada 200 unit.
ya berarti kita harus sudah mulai pesan. Kalau misalkan kita pesannya terlambat, misalkan lu tinggal 100 baru pesan, konsekuensinya maka kita akan kekurangan persediaan bahan baku untuk proses produksi yang berikutnya. Ya, kita nggak punya persediaan pengaman lagi di situ. Ya, tapi kalau misalkan masih 300 sudah pesan gimana Bu? Nggak masalah, tapi resikonya adalah kita akan kelebihan stok. Kalau kelebihan stok, maka ada kemungkinan resiko gudangnya tidak cukup, ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa penting kita menghitung reorder point? Ya, jadi ini adalah salah satu contoh soal di mana jika lead time lebih besar daripada T, maka efektif lead time-nya adalah L dikurangi T, ya. Jadi 2 hari, lead time-nya 2 hari. Oke, kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya. Jadi kuantitinya 1000, kemudian reorder point-nya pada saat jumlah persediaan 200 kita sudah mulai pesan lagi ya. Jadi H-2 itu tuh sudah pesan gitu ya, sudah pesan sebanyak berapa? Itu tadi jumlahnya adalah sebanyak tadi 1000 unit. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang kedua ya, di sini lebih detail lagi biaya-biayanya ya. Dia membutuhkan bahan baku sebanyak 6.400 unit setahun ya. Kita perhatikan setahun, harga per unitnya Rp10. Biaya yang terlibat dalam pembelian bahan baku adalah seperti ini, ada biaya pengiriman, biaya pemeriksaan bahan baku datang, biaya administrasi, biaya menyelesaikan pesanan, biaya penyimpanan di gudang 20% dari nilai rata-rata barang yang dibeli. Kemudian biaya modalnya 10%. Dari modal rata-rata yang tertanam dalam persediaan, kita diminta untuk menghitung EOQ-nya, frekuensi pemesanan dalam 1 tahun, kemudian reorder point jika lead time-nya 1 minggu, kemudian total biaya persediaan yang relevan. Nah, di sini kita bisa hitung ya. Jadi, K-nya ya, biaya pemesanannya kita total dulu per pesan, biaya holding cost-nya kan dikali tadi 20% dan 10% dari nilai barang ya, nilainya tadi kan Rp10. Nah, ininya 20% dan 10% ya. Kita hitung seperti ini, kemudian D-nya adalah per tahun. Jadi kita perhatikan di sini satuan waktunya harus sama ya. Kalau ini dalam tahun, ini juga dalam 1 tahun. Nah, kalau misalkan belum sama gimana? Ya disamakan. Kalau yang satu dalam tahun, satunya dalam hari ya dirubah. Apakah yang hari menjadi tahun atau tahun menjadi hari. Ya. Kemudian untuk menghitung EOQ dengan rumus yang sama. Kemudian untuk reorder point ya. Demikian juga begitu karena lead time-nya 1 minggu ya. Kemudian T-nya sehingga kita akan menemukan bahwa R-nya adalah 1 kali 134 unit yang berasal dari ini tadi ya. Jadi dalam 1 minggu maka kita harus menghitung kebutuhan bahan selama 1 minggu dengan cara bagaimana ya. 6.400 unit per tahun dibagi 1 tahun berapa minggu ya. 1 tahun berapa minggu sehingga kita peroleh sekian. Tinggal untuk total inventory cost-nya kita gunakan rumus yang sudah tersedia tadi, kita peroleh hasil sekian. Nah, berikutnya saya berikan untuk latihan soal, bisa kalian gunakan untuk latihan, ada 2 soal, yang seperti dengan contoh 1 dan yang kedua adalah seperti contoh 2. Jika ada pertanyaan, kalian bisa melalui chat ya, ataupun ya melalui chat ya bisanya karena kita tidak langsung berinteraksi. Oke, semoga materi hari ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.